Di sebuah sekolah yang elit di kota dengan nama SMA Galaxy. SMA Galaxy adalah sekolah menengah yang terkenal dengan prestasi akademik dan kemajuan siswa-siswinya. Di antara siswa-siswi yang berbakat dan cerdas di sana, terdapat seorang gadis bernama Amara Zafirah atau yang biasa dipanggil Amara. Dia adalah sosok yang rendah hati, penuh semangat, dan memiliki akhlak yang mulia. Amara selalu berusaha untuk menjadi contoh yang baik bagi teman-temannya. Dia tidak hanya unggul dalam pelajaran, tetapi juga selalu membantu teman sekelas yang kesulitan memahami materi. Ketika ada siswa yang kesulitan, Amara bersedia meluangkan waktu untuk memberikan penjelasan dan membantu mereka. Suatu hari, terjadi insiden di SMA Galaxy. Salah seorang siswa bernama Galen. Ia menjadi korban dari sebuah perundungan. Galen adalah siswa yang pendiam dan ia sering menjadi sasaran bully dari beberapa siswa lainnya. Kenapa lo malah laporin kita kalau kemarin kita berantem sama anak-anak tunas bangsa, hah? Bentak seorang pria pada seseorang yang telah jatuh tersungkur di atas tanah karena telah didorong olehnya. Orang yang telah jatuh tersungkur itu adalah Galen, siswa yang selalu menjadi sasaran bully. Bukan aku yang melaporkan kalian. Aku bahkan tidak melakukan apa-apa. Kalian salah paham. Terus terang Galen pada pria yang telah mendorongnya tadi. Bukan tanpa alasan ia mendorong Galen. Ia barusan mendapat laporan dari seseorang bahwa yang melaporkannya ketika sedang berantem dengan anak-anak tunas bangsa adalah Galen. Padahal bukan Galen yang melaporkannya, tetapi seseorang yang sangat membencinya. Orang itu hanya mengkambing hitamkan Galen. Pria yang mendorong Galen tersebut adalah Reynaldi Kevano Aliandra, atau biasa dipanggil Ray. Ray adalah salah satu siswa yang paling badung di SMA Galaxy. Ia selalu mencari masalah dan perkara di sekolahnya. Hingga ia selalu saja keluar masuk ke ruang BK. Bukan hanya Ray saja yang selalu keluar masuk BK, tetapi juga bersama teman-temannya. Mereka itu sangat suka sekali mencari masalah, membuat guru-guru menjadi jengah melihat kelakuan mereka. Bahkan Ray juga sering diskors karena itu. Tetapi itu semua tidak membuatnya kapok, malah ia semakin kegirangan jika ia diskors. Ray juga memiliki tampang yang rupawan, yang membuat ia banyak disukai oleh para gadis di SMA Galaxy. Memang ia memiliki tampang yang rupawan, tetapi sangat minus sekali akhlaknya. Terus kalau bukan lo siapa lagi, hah? Sentak Ray pada Galen, ia menarik kerah baju Galen. Aku berkata jujur, bukan aku yang melaporkannya. Ucap Galen pada Ray, berusaha meyakinkan pria itu agar percaya kepadanya. Ray melihat mata Galen yang terlihat berkata jujur, tetapi Ray itu orangnya tidak mudah percaya sama orang lain. Ia tidak akan langsung percaya begitu saja pada Galen. Sudah, Ray. Kayaknya dia bicara jujur deh. Lerai teman Ray, agar Ray menghentikan aktivitasnya. Kemudian Ray segera melepaskan cengkramannya pada kerah baju Galen. Sekarang lo pergi dari hadapan gue. Perintah Ray pada Galen. Lalu Galen pun segera pergi dari sana dengan terburu-buru. Gue pasti akan mencari tahu siapa orang yang telah melaporkanku itu. Dia pasti akan mendapat balasannya. Geram Ray, ia pun segera pergi dari tempat itu. Waktu pulang kini telah tiba. Amara saat ini sedang berjalan di koridor sekolah. Ia ingin cepat sampai di rumah karena ia sangat lelah hari ini. Ia ingin segera merebahkan tubuhnya di kasur empuk miliknya itu. Tetapi saat Amara ingin berjalan keluar gerbang sekolah, ia melihat beberapa siswa yang masih di sekolah. Karena ia penasaran, maka Amara ingin melihat apa yang terjadi sebenarnya. Amara melihat beberapa siswa lainnya sedang membuli seseorang di sana. Amara yang melihat itu segera mengeluarkan ponselnya dan merekam semua yang telah terjadi. Ia merekamnya agar bisa ia jadikan bukti yang kuat nanti. Setelah dirasa cukup, Amara lalu memasukkan ponselnya ke saku seragamnya dan segera menghampiri beberapa siswa yang berada di sana. "Hentikan ini semua!" teriak Amara setelah sampai di sana, membuat semua yang ada di sana kini beralih menatapnya. Gak usah ikut campur. Emang siapa lo sebenarnya? Ucap orang itu. Ia tidak suka jika ada orang lain yang mencampuri urusannya. "Kalian gak perlu tahu siapa gue. Yang jelas, gue di sini akan menghentikan tindakan kalian yang ingin membulinya," sahut Amara. Gimana lo akan menghentikan kami, hah? Apa lo punya bukti? Tantangnya pada Amara. "Iya,
Gue punya buktinya. Semua buktinya ada di dalam ponsel ini. Apa kalian mau gue sebarin video ini ke sosial media dengan kalian yang sedang membuli seseorang? Atau kalian mau gue ngirimin video ini ke kepala sekolah agar kalian bisa angkat kaki dari sekolah ini? Ancam amarah pada mereka semua. Bagaimana seorang pelajar bisa melakukan pembulian seperti ini secara fisik dan mental? Apa kalian ingin membuat orang tua kalian malu dengan tingkah kalian yang seperti ini? Kalian disekolahkan itu untuk menjadi anak yang baik dan bisa membanggakan orang tua kalian, bukan malah menjadi seorang preman seperti ini. Semua orang yang berada di sana seakan tersihir oleh kata-kata yang keluar dari mulut Amara tadi. Mereka sekarang sangat ketakutan dengan ancaman Amara tadi yang sepertinya tidak main-main dan akan beneran melaporkan mereka ke kepala sekolah. Kalau sampai hal itu terjadi, maka mereka akan dikeluarkan dari sekolah itu. Maafkan kami ya, kami janji gak akan membuli lagi, tapi tolong hapus video itu ya. Pinta seorang gadis yang juga berada di sana. Gue bakal ngapus video ini kalau kalian mau minta maaf sama dia. Ucap Amara sambil melirik ke arah Galen. Oke, kami akan minta maaf. Sahut pria yang tadi memukuli Galen. Lalu mereka pun segera minta maaf pada Galen. Kami minta maaf. Kami janji setelah ini tidak akan membulimu lagi. Ucap pria itu, yang diketahui namanya adalah Rion. Kemudian mereka semua mulai berlalu dari sana, meninggalkan Amara dan Galen sendiri. Amara beralih menatap Galen. Ia melihat luka lebam di wajah Galen. Lalu ia segera menghampirinya. Kamu gak apa-apa? Tanya Amara khawatir. Galen hanya menganggukkan kepala sebagai jawaban. Tapi itu luka loh, sampai berdarah gitu. Kalau gitu aku obatin dulu ya lukanya. Ucap Amara, meminta izin pada Galen untuk mengobati lukanya itu. Galen pun hanya menganggukkan kepalanya. Setelah mendapat izin dari Galen, gadis itu segera mengambil kotak P3K dari dalam tasnya. Amara memang selalu membawa kotak P3K di dalam tasnya untuk jaga-jaga jika ada keadaan darurat seperti sekarang ini. Dengan perlahan namun pasti, Amara dengan telaten membersihkan luka Galen terlebih dahulu. Lalu, ia segera meneteskan cairan antiseptik pada luka lebam Galen. Galen sedikit meringis kesakitan saat Amara meneteskan cairan itu. Sampai akhirnya, Amara sudah selesai mengobati luka Galen. Sudah selesai, ucap Amara ketika ia sudah selesai mengobati Galen. Setelah itu, Amara terdiam sejenak meneliti wajah Galen sebentar. Ia berpikir, apa yang salah dari Galen sampai-sampai orang-orang menyebutnya cupu. Kalau dipikir-pikir, Galen cukup tampan, hanya saja penampilannya yang menghalangi, serta kacamata yang terpasang di wajahnya, membuat orang-orang tidak berpikir dua kali sebelum berbicara, hingga menyakiti hati seseorang. Terima kasih. Ucapan itu berhasil menyadarkan Amara dari lamunannya. Iya, sama-sama, jawab Amara. Kalau gitu, aku pergi dulu ya. Aku harus pergi sekarang. Kalau kamu dibully sama orang lain, lawan aja. Kamu gak perlu takut. Lagian mereka kan manusia, bukan Tuhan. Kalau mereka berbuat kasar, kamu harus lawan, jangan diam aja. Itu akan membuat mereka semakin senang membulimu nanti. Pesan Amara pada Galen sebelum ia pergi meninggalkan Galen di sana. Iya, terima kasih. Jawab Galen. Kalau gitu, aku pergi dulu ya. Dadah. Ujar Amara sambil melambaikan tangannya pada Galen. Galen juga membalas lambaian itu. Kisah ini mengajarkan kita untuk menjadi orang yang suka menolong, memiliki akhlak mulia, saling menghargai satu sama lain, dan jangan suka membuli orang. Dengan kita saling menghargai satu sama lain, maka hidup akan menjadi harmonis.